Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Panglima Khalili Qodop malah besar terkait gagalnya penurunan Habib Syekh Abdul Qadir di Banyuwangi karena negosiasi lemahnya para orang-orang yang ikut bernegosiasi, diiming-imingi solusi-solusi yang notabene semua itu untuk melemahkan gerak langkah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemarahan dari Panglima Khalili berdasarkan pengalaman-pengalaman, kalau sudah negosiasi itu pasti nanti akan ada yang lemah dalam pergerakan, itu nyata. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Semalam itu negosiasinya katanya Habib Syekh diberi waktu hanya 30 menit atau 15 menit, itu sudah bentuk kekalahan. Jangankan 15 atau 30, 5 menit saja manggung itu sudah bentuk kekalahan, karena itu menepis bahwa lemahnya perjuangan Laskar Sabilillah Banyuwangi. Nah, apa yang disampaikan oleh Panglima Khalili itu betul. Kalau sudah bergerak, tidak ya tidak. Itu bentuk konsisten, ketegasan sebuah perjuangan. Jangan sampai nanti secara opini publik kalah hanya dengan gebrakan 15 menit, bahkan 20 menit manggung. Itu sudah mencederai pergerakan yang sangat ditekankan, karena sudah keluar dari awal mau menurunkan Habib Syekh, ternyata melempem di eksekusi akhir. Nah, ini adanya negosiasi yang memang dari pihak Pemda yang ampuh melemahkan perjuangan pergerakan Wali Songo Indonesia. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf dari Kagama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, perjuangan ini sebenarnya masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Jadi kemarin itu pada sekitar pukul 3 atau 4.15 sore pada tanggal 31, sebelum acara malam selawat pengajian itu dimulai, ada beberapa orang dari kelompok kita yang disusupi, bahkan bagaimana dihalang-halangi agar tidak melakukan pencegahan, bahkan menurunkan kegiatan yang mendatangkan Habib Syekh. Kita tetap berupaya, bahkan ada negosiasi. Ini bukti kelemahan kita. Kita tidak niat memperjuangkan. Sebenarnya tidak perlu ada negosiasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita lakukan aja. Ini bukti kelemahan. Kenapa kemarin sempat saya sampaikan, kita harus khawatir dengan generasi yang lemah. Ini bukti nyata, kita dibodohin. Kita dikelabui dengan iming-iming. Akhirnya apa? Ada win-win solution. Ada win-win solution yang nanti akan berkabit bla 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 bla. Itu sebenarnya mempengaruhi kita supaya tidak terjadi itu. Perjuangan kita bagaimana? Lemah. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang lemah? Tapi tolong, perjuangan saya tidak berhenti cukup di situ. Perjuangan saya ini baru akan dimulai. Kita akan menggunakan langkah-langkah hukum terkait kebijakan Bupati Banyuwangi, terkait penyalahgunaan anggaran dan program-program yang selama ini tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan masyarakat Banyuwangi. Tapi terlepas ada upaya-upaya pendekatan dari pihak terutama Pemda, perwakilan Pemda ini ya. Tapi sesuai dokumen yang saya terima, kan banyak laskar juga yang dicegat, yang mau gerak cegat di depan pintu masuk ke lokasi. Itu seperti apa suasananya itu? Ya memang semalam tim, terutama orang-orang yang bersama saya itu menyebar di lokasi supaya menjaga apabila nanti komando memerintahkan kita akan melakukan gerakan. Tapi nyatanya komando itu tidak ada. Saya betul-betul kecewa, saya mengakui pergerakan kemarin saya kalah. Saya mengakui kemarin kita gagal, tadi malam kita gagal. Kita acungi jempol, mereka mampu membodohi kita, mereka mampu mengelabui kita. Tapi jangan seenaknya, tapi jangan bangga. Kita terus akan bergerak sampai kebenaran betul-betul hadir di bumi Blambangan ini.
Tapi kalau semalam itu dari para laskar Sabilillah itu kan ada yang sempat terjadi perdebatan dengan pihak keamanan itu, sehingga sempat semburat juga, sempat terhalang untuk mau masuk. Sebenarnya apa yang terjadi semalam itu? Ya memang kita sudah ada di acara di areal itu, dan bahkan orang-orang kita sejak awal mulai sebelum acara pracara sampai acara tuntas kita masih di situ. Sampai kenapa Habib saya dibatasi waktunya? Hasil dari negosiasi itu kebodohan. Tidak ada negosiasi sebenarnya. Tidak ya tidak. Kenapa masih memberi celah, memberi peluang? Habib saya naik diberi batas 15 menit. Ada yang nawar 30 menit. Ini pembodohan. Ketika tidak ya tidak. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan dibuat semu, jangan dibuat abu-abu. Ketika berjuang jangan setengah-setengah. Ini bukti kelemahan. Saya mengakui hari ini dan tadi malam saya kalah, mengakui, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya akan terus berjuang, saya terus akan melawan. Bahkan akan saya buktikan penyimpangan-penyimpangan. Buktinya tadi malam, semua dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, tidak satu pun ada yang hadir. Siapa sebenarnya yang punya gawe tadi malam itu? Siapa sebenarnya yang punya gawe? Kalau memang merayakan hari ulang tahun atau hari besar, dan tadi malam itu hari pergantian tahun, sebenarnya sebagai muslim, tahun baru umat Islam yaitu 1 Muharram, bukan 1 Masehi. Ini sudah ada penyelewengan dari syariat, ada penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam. Camkan itu, ini bisa saya katakan merusak ajaran Islam, merusak syariat Islam. Jangan dikemas dengan bersolawat, jangan dikemas dengan baju agama, mestinya itu kita hindari. Bahkan apabila kita ikut seperti apa yang dilakukan oleh non-muslim, orang di luar yang berkeyakinan dengan kita termasuk bagian dari itu. Camkan itu. Oh iya, Bung Alidi, kalau boleh tahu begitu hebatnya sang negosiator itu yang mewakili pihak Pemda atau Bupati, itu siapa yang maju di situ itu? Ada beberapa orang memang. Orang-orang lama, dan yang selama ini mereka sudah kita kenal. Masyarakat Banyuwangi tahu siapa mereka-mereka itu. Masyarakat Banyuwangi sudah bosan dengan mereka sebenarnya. Cuman karena saya peduli, saya perhatian, ini kita tetap membantu. Tapi untuk selanjutnya saya tidak mau menjadi kacung dan menjadi budak pembodohan. Tetap berjuang, saya akan melawan kedoliman. Nah, dengan gagalnya yang sebelumnya itu dikatakan berjihad ya, apakah ini selain bentuk kegagalan atau mungkin Banyuwangi dalam keadaan darurat ba'alwi mungkin, atau gimana? Jihad yang mana? Kalau jihad tidak ada negosiasi, itu hanya omong-omong doang, keluar-keluar saja. Faktanya dia dirayu, dibelokkan, dia terpengaruh. Berarti dia tidak konsisten, tidak memiliki prinsip terhadap perjuangan. Terus berarti semalam kan nggak ada komando itu untuk melakukan jihad ya, sehingga tetap acara sukses, sementara teman-teman akhirnya bingung mau bergerak apa. Iya, saya betul-betul kecewa, tapi saya tidak akan diam. Saya akan menggunakan langkah-langkah hukum biar mereka sadar. Jangan merasa jumawa. Siapa yang punya gawe tadi malam itu? Siapa yang punya gawe itu? Kepentingan siapa? Kenapa menggunakan anggaran daerah, menggunakan dana APBD yang sebesar, bahkan kemarin saya lihat di tayangan, anggaran 750 juta, faktanya mandor bangunan saja tidak dibayar. Tolong Bupati ingat itu. Bahkan mungkin suara saya hari ini, detik ini didengar oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Prabowo. Tolong koreksi pemerintah Banyuwangi, bahkan tolong BPK suruh turun untuk mengaudit keuangan Kabupaten Banyuwangi. Saya akan menggunakan langkah-langkah hukum. Ya. Seperti apa langkah-langkah konkret di jalur hukum yang akan dilakukan oleh Bung Alidi dan kawan-kawan ini? Loh, kalau saya pribadi mungkin akan mewakili, saya akan menggunakan, saya sebagai warga Banyuwangi yang sudah dikenal pada umumnya, akan menggunakan cara City Suite, atau sebelumnya kita juga akan melakukan somasi, biar mereka sadar, biar mereka tidak jumawa, biar mereka tidak seenaknya menggunakan anggaran daerah. Itu hak rakyat, itu uang rakyat. Nah, sekarang ini Bung Alidi, seperti yang Anda lihat itu faktanya ya, teman-teman gagal bergerak dan ada puluhan kiai di atas panggung. Mana ada puluhan kiai, tidak ada.
ternyata yang katanya begitu banyak puluhan kiai itu bohong. Mereka bohong. Tidak ada, hanya beberapa gelintir kiai. Berarti ini memang bentuk bagian dari upaya penggembosan pergerakan di mana ini? Iya. Mereka akan mengelabui kita dengan bahasa-bahasa kamuflase yang bisa meninakbobokan gerakan kita. Bahaya ini. Ke depan generasi kita jangan sampai mudah dibohongi. Mari cerdaskan rakyat Banyuwangi, cerdaskan bangsa Indonesia agar tidak menjadi budak di rumahnya sendiri.